terasa sebentar lagi atau 3 pekan ke depan kita sudah harus bersiap menyambut laga pada 20 Maret Indonesia tandang ke Sydney menghadapi Australia sebelum balik ke kandang di GBK menjamu Bahrain. Tapi sebelum itu banyak sejak tadi subuh saya mengupload tentang Emil Audero ya, untuk bisa memperkuat tim Indonesia ya, diusahakan untuk cepat dia bermain bersama dengan timnas atau ikutlah, karena kita punya Martin Paes masih ada, juga seorang Dirtek yang akan datang seperti yang diungkapkan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir kemarin dalam pertemuan. Dan banyak selalu menanyakan bagaimana Bung soal Jairo ini ya, mereka lebih ingin Jairo itu ada kepastian ya, pingin main kalau Jairo ada di lini tengah ini akan lebih kuat bersama dengan Tom Hai, bersama dengan Ivan untuk menghadapi Australia. Saya pikir ini wajar-wajar saja. Dan saya memang menginginkan kalau Jairo itu ada tersedia menghadapi Australia. Tapi teman-teman, saya perlu mengatakan di sini niat bagi Jairo. Jairo sih suka karena Patrick Kluivert pelatih kita sudah melakukan kontak ya dengan Jairo dan dia berkeinginan sekali. Namun ada beberapa ya hal yang belum bisa terpenuhi, di antaranya ada paperwork atau surat administrasi mungkin yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya ini menyangkut dengan Jairo, sehingga itu masih ditunggu, masih perlu waktu lama. Nah dari sini, nah saya juga bertanya teman-teman kemarin juga ada beberapa ya, ada Coach Justin, ada Harpa ikut, ada Jusa juga bersama ya untuk bertemu dengan Pak Erick, dan kami menanyakan itu, termasuk saya ini menanyakan soal kepastian Jairo, karena teman-teman banyak yang menitip saya untuk tanya ke Pak Ketua soal Jairo, dan sudah ada penjelasan dari Pak Ketua bahwa masih sulit buat Jairo. Artinya peluang kalau sama seperti Martin Paes ya, teman-teman masih ingat itu lama menunggu ya, mungkin hampir setahun kalau nggak salah ya, Martin Paes akhirnya bisa bermain waktu debut dia melawan Arab waktu itu. Nah Jairo ini sama, masih sulit kata Pak Ketua. Jadi peluangnya itu bukan 50-50 lagi, 60-40 bahkan. Ya ini saya mengatakan kepada teman-teman ya, banyak saksi-saksi juga yang ikut mendengar. Ya. Sehingga ya memang sulit kalau bisa dikatakan untuk waktu terdekat, apalagi bermain melawan Australia. Dan saya sudah tanya, apakah mungkin ya? Tidak, ini sulit teman-teman. Jadi tidak akan tersedia melawan Australia kalau melihat dari ini. Namun tetap tidak menutup kemungkinan masih ada upaya-upaya ya untuk ke depan. Namun peluangnya itu seperti saya bilang 40-60. Jadi 60% lebih ke posisi ya sulit. Nah menyangkut dengan Kevin Dix ya, dini hari tadi dia bersama dengan klubnya Copenhagen sebelum dia pindah ke Gladbach, karena akhir musim kan dia akan harus pindah ke Bundesliga dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix pemain kita ini luar biasa, memberikan 1 assist, mencetak gol lewat penalti. Itu gol kedua bagi klub FC Copenhagen di saat tandang menghadapi Heidenheim, klub dari Jerman ini. Di kandang mereka di Stadion Parken kalah Copenhagen. Makanya mereka punya tugas berat untuk bisa menang di kandang lawan, dan itu mereka lakukan, menang 3-1, dan secara agregat Copenhagen itu menang dengan 4-3 dan lolos ke babak 16 besar untuk Liga Conference. Ya, kemarin itu mereka bertarung di playoff Liga Conference, dan Kevin Dix menunjukkan kehebatan dia. Dia tetap, walaupun dia sudah akan dilepas, tapi dia bermain sungguh-sungguh, bermain habis-habisan dengan FC Copenhagen. Dan 1 gol ya dari Amin Caika, gol pertama dari Copenhagen tuh berkat assist umpan dari Kevin Dix sebelum ada penalti di gol kedua, dan dia mengeksekusi penalti dengan baik, karena memang Dix ini adalah spesialis penalti. Bagi Jakob Nestrup, pelatih Copenhagen selalu memberikan instruksi kesempatan jika ada penalti, maka Dix akan maju, dan dia melakukan selalu dengan sempurna. Jadi ini modal bagus ya buat kita, bahwa kalau ada di tim nasional ada penalti melawan Australia nantinya, maka bagi Kluivert tidak perlu susah-susah, ada Kevin Dix. Walaupun kita masih punya Tom Hai, tapi Kevin Dix yang akan melakukannya. Kita juga masih punya Ole Romeni ya, tapi Dix memang sudah teruji, sudah terbukti bahwa selalu dia mengeksekusi dari titik putih dengan berhasil, dan itu terjadi pada dini hari. Tadi pagi pada Jumat dini hari itu dia menyelesaikan dengan sangat baik sebelum ada perpanjangan di sana, dan akhirnya Huesca ya, Rodrigo Huesca pemain dari Copenhagen menentukan
kemenangan di menit 113 dalam perpanjangan melawan Heidenheim dan mereka lolos ke babak 16 besar. Jadi selamat buat Kevin Dix dan kawan-kawan bersama dengan FC Copenhagen. Jangan sampai Anda cedera karena tenaga Anda akan dibutuhkan oleh Patrick Kluivert menghadapi The Socceroos, Australia dan Bahrain. Nah, sekarang saya bergeser lagi teman-teman ke Cyrus Margono. Karena banyak juga yang mengatakan ketika Emil saya upload, bagaimana ada Cyrus kan masih bagus ini. Nah, teman saya Harpa, ya teman-teman juga berbicara kepada Pak Erik ya di depan saya itu, bagaimana menanyakan soal Cyrus Margono ini, dan Pak Erik sudah menjawab bahwa kalau dia memang oke akan langsung dibilang ke Patrick Kluivert untuk memantau langsung Cyrus Margono, karena memang setelah juga saya lihat, saya cek itu penampilan dia luar biasa. Paling tidak dalam 2-3 pertandingan terakhir selalu menjadi pemain utama. Nah, dan kita bagus. Sukareka kemarin pada tanggal 15 yang lalu bermain di kandang lawan, ya, timnya Duga Gini, ya, timnya Cyrus Margono ini bisa menang di Liga Kosovo. Ya, Kosovo. Ya, sementara Duga Gini ini kan berada di peringkat ke-7 dari 10 tim yang ada di Liga Kosovo. Nah, pekan kemarin mereka menang di kandang lawan, Sukareka ini dengan 2-1 di situ, dan Cyrus Margono tampil luar biasa, tampil bagus. Bahkan di sebelum pertandingan melawan Sukareka, dia melakukan penyelamatan sampai 11 kali. Artinya kalau di Liga Kosovo ini itu penyelamatan yang luar biasa yang terbanyak untuk bahkan 2-3 musim terakhir yang dilakukan oleh seorang kiper, dan Margono melakukan itu dengan baik. Makanya mungkin wajar dia dipantau, dia dilihat. Nah, asik teman-teman, jika ini benar-benar memang dia Pak Erik sudah langsung bicara ke Patrick dan mungkin menyuruh juga bagi Dani Lansat untuk bisa melihat ya bagaimana penampilan dia, bisa saja Cyrus Margono masuk. Ini kiper yang sudah kita nggak usah urus apa-apa, sudah WNI ya. Cuma memang dia tidak tersedia, tidak dipanggil oleh STY pada zaman itu. Ya walaupun dia ingin sekali tampil tapi dia terpinggirkan. Ya sayang sekali. Tapi sekarang saatnya untuk bisa melihat setelah dia keluar dari Yunani, ada di Kosovo ini bersama dengan Dugujani ini, dan dia mungkin layak kalau selalu bisa mendapat tempat, karena kan Kluivert sudah bilang dia butuh pemain-pemain yang punya jam bermain yang banyak di klub. Nah, perlu dia dipantau. Kalau dia ada dengan Martin Pas misalnya, sudah pastilah. Kemudian Emil, ya, ada Cyrus Margono, mantap kita. Ya, kita masih punya juga kiper-kiper lain pelapis seperti Nadeo yang ada, dan kita punya 3 kiper yang kuat. Artinya kita mantap lah untuk menatap ke depan. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara.